Coba deh, pernah kebayang nggak kalau meteran listrik yang nempel di dinding rumah kita itu ternyata jadi titik awal sebuah revolusi digital raksasa senilai miliaran dolar? Yap, di seluruh Indonesia, benda yang kelihatannya sepele ini lagi disambungin ke internet. Dan dampaknya, wah, jauh lebih besar dari yang bisa kita kira. 29,8 miliar dolar. Biar kebayang, angka ini tuh cukup buat bangun puluhan ribu sekolah atau ratusan rumah sakit. Tapi ini bukan anggaran pemerintah loh. Ini adalah prediksi nilai pasar Internet of Things atau IoT di Indonesia pada tahun 2031. Kita lagi ada di tengah-tengah ledakan ekonomi digital. Pertumbuhannya benar-benar pesat. Lihat aja grafiknya. Pasar IoT di Indonesia itu diprediksi bakal meroket lebih dari 2 kali lipat cuma dalam waktu 6 tahun. Lonjakan secepat ini jelas nggak terjadi gitu aja. Ada satu kekuatan besar yang jadi mesin pendorong utamanya. Terus, apa sih sebenarnya IoT ini? Gampangnya gini, bayangin aja ada sebuah jaringan perangkat-perangkat pintar, mulai dari meteran listrik di rumah kita sampai sensor di pabrik, yang semuanya saling nyambung. Mereka bisa saling ngobrol, tukeran data, dan kerja bareng buat bikin semuanya jadi jauh lebih efisien. Jadi, siapa nih yang menyalakan mesin pertumbuhan IoT yang masif ini? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan. Perusahaan listrik negara kita, PLN. Yap, merekalah kekuatan pendorong di baliknya. Nah, kutipan dari pimpinan PLN ini ngejelasin semuanya. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya. Mereka itu lagi merombak total seluruh sistem, dari hulu ke hilir, dari pembangkit listrik sampai ke colokan di rumah kita. Ini adalah transformasi digital berskala nasional. Perubahannya itu bakal kerasa banget di kehidupan kita sehari-hari. Ingat kan? Dulu kita harus nunggu petugas datang buat catat meteran. Dan tagihannya seringkali cuma kira-kira. Nah, sekarang lupakan semua itu. Dengan jaringan pintar, semua datanya real time. Tagihan kita jadi akurat dan kalau ada pemadaman, informasinya bisa langsung kita dapat. Proyek raksasa ini tujuannya juga bukan cuma soal meteran. Ini adalah visi yang lebih besar. Tujuannya adalah layanan yang lebih satset lewat ponsel kita, pasokan listrik yang lebih stabil, dan yang paling penting, ini jadi fondasi buat Indonesia beralih ke energi bersih. Ini cetak biru untuk masa depan energi kita semua. Oke, visinya keren banget. Tapi gimana cara ngewujudinnya di lapangan? Menghubungkan jutaan perangkat di negara kepulauan kayak Indonesia itu, wah, tantangan teknisnya luar biasa. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kita kan nggak bisa asal pasang jutaan meteran terus berharap semuanya langsung online. Butuh perencanaan jaringan yang super matang biar semuanya berjalan mulus. Jawabannya ada di teknologi yang namanya NB-IoT. Jangan samakan ini dengan Wi-Fi atau 4G yang boros baterai ya. Anggap aja NB-IoT ini kayak jalur tol khusus buat data-data berukuran kecil. Nggak perlu ngebut, yang penting super hemat energi. Saking hematnya, satu NB Smart Meter itu bisa terus-terusan kirim data selama bertahun-tahun tanpa perlu ganti baterai. Nah, yang menarik di sini, kita bisa lihat langsung gimana proses perencanaannya di dunia nyata. Ini adalah hasil simulasi jaringan di Kota Purwokerto. Para insinyur bikin pemetaan kayak gini buat mastiin setiap smart meter di kota itu, dimanapun lokasinya, bakal dapat sinyal yang bagus dan andal. Dari simulasi tadi, para insinyur nemuin satu hal yang krusial banget. Jadi mereka itu nguji dua skema jaringan, biar gampang bayangin aja in-band itu kayak kita pakai jalan raya biasa, campur sama kendaraan lain. Nah, kalau guard band itu kita dikasih jalur khusus yang terlindungi. Hasilnya gimana? Jelas banget dari tabel ini, guard band, si jalur khusus ini, sinyalnya jauh lebih kuat. Ini bukti nyata kalau keputusan teknis yang kelihatannya kecil bisa ngaruh banget ke keandalan sistem secara keseluruhan. Tentu saja perjalanan revolusi ini nggak sepenuhnya mulus. Pasti ada beberapa tantangan signifikan yang bisa jadi polisi tidur, yang bisa memperlambat laju pertumbuhan IoT di Indonesia. Jadi ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Contohnya kita kekurangan tenaga ahli. Tanpa insinyur yang jago, ide-ide hebat ya cuma jadi wacana. Belum lagi tantangan infrastruktur digital yang belum merata, terutama di luar Jawa. Mengatasi masalah-masalah fundamental jadi kunci buat bisa melaju lebih kencang. Oke, sekarang kita balik lagi ke gambaran besarnya, gimana solusi teknis yang rumit di tingkat kota tadi dan pertumbuhan pasar yang masif ini pada akhirnya ngasih dampak buat kita semua. Jadi apa artinya semua ini buat kita? Artinya kendali ada di tangan kita.
Kita bisa mantau dan ngatur pemakaian listrik langsung dari ponsel. Artinya juga pasokan listrik jadi lebih stabil dan layanan lebih transparan. Tapi lebih dari itu, jaringan listrik pintar ini adalah tulang punggung untuk membangun Indonesia yang lebih cerdas di masa depan, mulai dari smart city sampai mencapai target emisi nol bersih. Jadi, digitalisasi jaringan listrik ini sebenarnya baru permulaan. Ini seperti membangun fondasi konektivitas yang super kuat di seluruh negeri. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, setelah meteran listrik, kira-kira perangkat apa lagi ya yang bakal dihubungkan untuk membuat Indonesia jadi negara yang lebih pintar?